Ya, baiklah. Selamat sore, Bapak Ibu dan juga adik-adik semua di program Magister Sains Ilmu Akuntansi pada kuliah seminar teori akuntansi. Nah, pada pertemuan terakhir ini kita membahas ya mengenai the context of the contemporary accounting professional ya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai yang namanya laporan keuangan GPLA ya atau General Price Level Adjusted Accounting ya atau laporan keuangan tingkat harga umum gitu ya. Nah, sekarang pada pertemuan ini kita bicara mengenai ya topik-topik kontemporer. Ya, jadi topik-topik kontemporer sini adalah topik mengenai akuntansi yang terkini ya. Artinya isu-isu apa yang terkini gitu ya dalam dalam profesional accounting ini. Nah, jadi sini paling utama yaitu topiknya adalah perubahan lingkungan. Jadi perubahan lingkungan di sini disebabkan karena ada beberapa faktor karakteristik ya, di antaranya adalah faktor teknik dan faktor ideologi. Ya, ini teknikal dan ideologikal mempengaruhi ya baik itu di bidang ilmu akuntansi sektor publik maupun juga di sektor swasta ya. Jadi isu lingkungan. Ya. Jadi kalau isu lingkungan makanya nanti lahir namanya environmental accounting ya atau juga yang namanya disclosure ya atau juga yang namanya responsibility accounting ya. Nah, itu banyak melahirkan. Nah, kalau saya sendiri udah ada 2 sertifikat ya yang terkait dengan isu dari perubahan lingkungan ini. Mulai dari CSRA saya ya, certified certified assurance ya dari keterbukaan informasi publik mengenai lingkungan sampai pada CSRS ya, Corporate Social Responsibility. Nah, itu juga semuanya adalah isu perubahan lingkungan ya yang dalam hal ini dianggap sebagai topik kontemporer ya dalam akuntansi. Nah, selain itu juga adalah terkait dengan kapitalisme institusi. Nah, pada saat ini yang sudah semakin semakin mengglobal ya. Jadi kapitalisme itu adalah isu dalam akuntansi yang semakin ini ya semakin semakin luas ya atau juga semakin lingkungan institusi dalam hal ini tata kelola yang terkait dengan kapitalisme itu sudah makin menggurita ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan asimilasi lingkungan akademis dari profesi akuntan. Ya mulai dari CA gitu kan, AK gitu kan. Kalau dulu di tahun 2000 AK gitu kan. Kalau sekarang CA. Nah, di mana akuntan itu dituntut punya profesi yang namanya chartered accountant gitu ya. Dan juga isu-isu proses kemanufakturan. Nah, jadi empat isu ini adalah isu yang namanya kontemporer ya, accounting. Nah, jadi bicara isu kontemporer accounting di sini, maka kita bicara perubahan struktur yang dihasilkannya. Jadi perubahan struktur yang dihasilkannya meliputi ya struktur ekonomi dan juga struktur sosial, ya. Jadi struktur ekonomi dan struktur sosial dalam hal ini kadangkala sejalan, terkadang juga kontradiktif, gitu ya. Kontradiktif antara isu satu dengan isu lainnya. Nah, ini yang dihadapi dalam isu akuntansi saat ini. Dan kemudian juga isu dari yang berkaitan dengan teknis dan ideologi di sini berkaitan dengan lahirnya kelompok kelas-kelas baru gitu ya. Kelompok-kelompok kelas baru yang dalam hal ini di level akuntan itu sendiri pun juga terjadi gitu ya. Nah, ini. Dan isu teknik di sini berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan. Nah, di mana isunya terkait dengan kemerdekaan akuntan itu sendiri dalam mengatur profesinya. Jadi dalam hal ini dalam konteksnya dipandang adalah dalam konteks ketenaga kerjaan. Jadi akuntan itu merupakan bagian dari ketenaga kerjaan yang dilabeli sendiri dalam teori Karl Marx ya. Kemudian juga isunya adalah isu ideologikal ya. Jadi dalam isu ideologikal di sini maka melahirkan beberapa kelas-kelas baru ya yang namanya profesional manager di sini ya. Jadi akuntan mulai dari kehilangan kendali atas
pengendaliannya terhadap suatu produk dalam hal ini disebabkan karena berbedanya aktivitas yang dilakukan. Ya, mungkin dalam hal ini disebabkan karena semakin maraknya atau juga semakin semakin masifnya teknologi yang banyak digunakan sehingga banyak menggantikan peranan akuntan itu sendiri. Nah, sehingga di sini dikatakan the accountant has lost control ya, of the nature of the total product. Nah, di sini terjadi ya secara ideologi. Dan hasilnya, maka dalam hal ini akuntan kehilangan powernya. Ya, powernya berupa apa? Berupa pengetahuan ya yang didasari pada aspek permodalan yang merestrukturisasi secara spesifik dari kegiatan manajemen terkait dengan produk ya dan juga terkait dengan keorganisasian. Jadi di sini banyak pengaruh faktor teknis ini. Jadi faktor teknis ini bisa berupa yang namanya faktor sosial, ya, faktor moral, faktor teknologi juga punya peranan ya di dalam profesi akuntan itu sendiri. Nah, sehingga dalam beberapa literatur gitu ya, akuntan itu mengalami yang namanya istilah dalam beberapa literatur itu disebut dengan disruption gitu ya. Jadi pengurusan di bidang tenaga kerjaan akuntan ya dan juga di bidang keuangan ya digantikan oleh yang namanya RPA ya, robotik ya dan juga IoT atau juga Internet of Things ya, nah, atau juga disebut dengan cyber gitu ya. Nah, jadi di situ mulai dari mengarah ke situ yang namanya perkembangan terkini ya dari isu-isu akuntansi ya. Dan dampaknya adalah ya baik itu secara ideological desensitization ya dalam hal ini terpisahnya ya ideologi tersebut terhadap pekerjaan dan juga tanggung jawab dan juga ideological corporation ya yang mendefinisikan hal tersebut. Kemudian juga isu lainnya adalah alienation. Jadi alienation di sini berkaitan dengan subjeknya adalah masalah kemanusiaan ya. Jadi manusia itu dianggap sebagai suatu objek ya dan tidak lepas semuanya dari aspek produksi ya dan juga beberapa community gitu ya. Dan juga isu-isu yang terkini dari ilmu akuntansi itu adalah institutional capitalism. Ya, jadi institutional capitalism di sini adalah merupakan suatu hal yang kohesif, ya, kohesif nasional. Ya, artinya dalam suatu level komunitas itu tidak lepas dari karakteristik hal tersebut ya. Kemudian juga isunya adalah dari isu akademik. Ya. Jadi isu akademik itu tadi melahirkan beberapa kelas-kelas baru ya dan dominasi kelas tersebut yang dalam hal ini bisa memonopoli dari kapitalisme kultural dan juga profesional tersebut sebagai suatu kekuatan yang baru. Oke ya. Nah, kemudian juga dianggap bahwasanya kapitalisme ini mendominasi dari arus informasi. Jadi di sini aturan mengenai kelas-kelas baru yang dalam hal ini yang tersaji pada produk yang dihasilkan. Ya, jadi di sini berupa informasi itu merupakan suatu alat yang didisposisi pada manajemen sehingga tersaji ya kepada laporan yang dihasilkan oleh manajemen itu sendiri ya. Begitu juga dalam proses manufaktur. Jadi dalam proses manufaktur, nah di sini ada 3 bentuk dominasi yaitu eksploitasi pasar, kemudian juga aspek hukum, kemudian juga aspek ideologi yang punya peranan ya di dalam monopoli dari suatu proses manajemen tersebut ya. Nah, jadi proses manufaktur di sini banyak kendala gitu ya, banyak kendala yang dihadapi terutama ekspansinya terhadap dari data yang relevan ya. Nah, itulah yang mengenai isu-isu terkini ya dari dari isu-isu kontemporer namanya. Jadi yang dikatakan dengan kontemporer itu adalah isu-isu terkini dari akuntan itu sendiri. Jadi bisa kita simpulkan ada 2 hal gitu ya yang dianggap sebagai isu kontemporer. Yang pertama adalah isu
Yang pertama itu adalah isu yang berkaitan dengan lingkungan, gitu ya. Kemudian juga yang berkaitan secara ideologi, kemudian juga secara teknik, kemudian juga secara akademis, ya. Bahwasanya ilmu akuntansi itu adalah ilmu yang tidak statis, gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan tidak statis, tapi mengalami dinamika, ya, mengalami perkembangan di ilmu akuntansi itu sendiri, fasenya, gitu ya. Jadi boleh kita ingat mungkin di awal abad 14 akuntansi itu adalah suatu ilmu, suatu seni kita ya kan. Akuntansi itu adalah art. Seninya adalah seni membukukan gitu kan. Jadi bicara debit, bicara kredit itu seni ya. Kemudian di abad 19 gitu ya dan juga di abad 20 akuntansi itu adalah suatu knowledge katanya, pengetahuan. Nah, jadi memang akuntansi itu sebagai knowledge, pengetahuan, bagian dari bisnis yang dalam hal ini sebagai bahasa dari bisnis gitu ya. Kemudian di era sekarang ini gitu ya, maka akuntansi itu adalah suatu information system gitu ya. Jadi suatu bagian dari sistem informasi gitu ya. Kalau dulu ya belum nampak sekali gitu ya antara ilmu akuntansi itu dengan bidang informasi, teknologi informasi. Nah, sekarang semakin jelas ya kedudukannya. Bahwasanya menurut Romney and Steinbach dalam literaturnya, ya akuntansi itu adalah suatu art and art, kemudian knowledge and juga information system. Nah, jadi tiga hal itu kedudukan dari contemporary accounting ya pada saat ini ya. Itu yang bisa kita simpulkan dari topik ini gitu ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Silakan. Ya, kalau tidak ada, ya mungkin saya lanjutkan lagi satu topik lagi yang terakhir. Ya, berkaitan dengan ya international accounting. Nah, jadi international accounting di sini memang kedudukan akuntansi ya secara internasional itu bisa didefinisikan atau juga bisa diidentifikasi berdasarkan pada yang namanya ya parent ya foreign subsidiary accounting ya atau juga disebut dengan accounting for subsidiary atau juga akuntansi untuk anak perusahaan ya atau juga akuntansi yang dalam hal ini perbandingan internasional dan juga bisa disebut dengan universal or world accounting gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan world accounting di sini merupakan yaitu berkaitan dengan akuntansi internasional ya formulasinya ya. Jadi formulasi yang dalam hal ini bisa diterima secara internasional. Nah, jadi kalau dikatakan sekarang isunya adalah isu IFRS gitu ya. Yang sebelumnya dari isu IFRS ini bahwasanya di setiap negara itu punya standar masing-masing ya yang dinamakan GAAP gitu ya atau Generally Accepted Accounting Principle ya atau disebut dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum ya. Jadi prinsip akuntansi yang berlaku umum itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Kemudian di mana pada saat prinsip akuntansi yang berlaku umum itu berlaku pada masing-masing negara ya sehingga harus ada yang namanya harmonisasi ya atau disebut dengan IAS dulu kan International Accounting Standard ya. Nah, sekarang pun sudah tidak ada lagi. Jadi semuanya sudah mengacu pada satu standar yang disebut dengan IFRS gitu ya, International Financial Reporting Standard ya. Jadi nggak ada lagi perbedaan antara negara-negara kelompok Anglo-Saxon ya dengan kelompok negara yang berkiblat pada standar di Amerika ya. Sekarang udah semuanya satu standar yang bernama IFRS ya. Itu kondisi world accounting ya pada saat ini ya. Jadi konsepnya memang didasari ya pada konsep perbandingan ya. Jadi konsep perbandingan di sini mulai dari aspek pemahaman ya, kemudian mulai dari aspek diterimanya suatu standar sampai juga pada kemampuan ya. Jadi konsep-konsep tersebut yang mendasari dari perkembangan international accounting ya. Jadi yang namanya parent and foreign subsidiary accounting di sini ini
juga mereduce ya konsolidasi yang dilakukan dari beberapa perkiraan oleh akuntan, sehingga dalam hal ini melahirkan yang namanya ya translasi foreign currency ya kepada local currency. Artinya perusahaan induk dengan perusahaan anak, ya bagaimana induk dengan anak itu beroperasi di beda negara, dan atas beroperasinya di beda negara tersebut menimbulkan yang namanya apa ya parent foreign subsidiary account di sini ya terjadi. Nah, itu. Dan Amen Finance ya menyatakan bahwasanya ada konsep dan teori yang berkaitan dengan akuntansi internasional di sini yang sifatnya adalah berlaku umum ya, universal. Kemudian juga mengusung ya atau juga mendukung yang namanya teori multinasional ya. Kemudian juga mendukung namanya teori komparatif. Kemudian juga mendukung dari teori international transaction dan juga mendukung dari teori translation teori gitu ya. Nah, jadi apabila ada yang meneliti tentang IFRS, nah ini nanti dasar teorinya bisa digunakan pada 5 teori ini ya, di mana masing-masing dari teori punya dasar pengembangan ya, yaitu mengembangkan ya, kerangka konsep dalam tataran ya standar internasional accounting ya. Nah, kalau berkaitan dengan isu private sector ya, akuntansi sektor swasta ini yang meliputi isu yang relevannya mulai dari isu komparatif analisa ya. Jadi komparatif analisa meliputi ya national accounting, reporting and auditing ya praktik-praktiknya. Kemudian juga national accounting theory, kemudian kebijakan di level internasional ya, kemudian kebijakan operasi di level internasional mulai dari kebijakan keuangan sampai kepada kebijakan manajerial dan juga perpajakan. Ya mungkin dalam hal ini sektor perpajakan yang belum apa ya belum punya standar internasional gitu ya, masih terkukung oleh ketentuan dan aturan yang ada di masing-masing negara ya. Jadi taxation belum bisa ya sama dengan standar accounting ya yang dalam hal ini sudah disamakan di berbagai belahan negara ya. Dan isu yang relevan juga berkaitan dengan kondisi international business yaitu public sector accounting. Nah, jadi ini isu yang paling apa juga ya, paling penting saat ini ya, akuntansi sektor publik yang membandingkan sistem akuntansi antar negara ya, komparatif analisa dan juga penerapan government agency dan juga public not for profit organization atau juga yang disebut dengan IPSAS ya, International Public Sector Accounting Standard ya, yang punya standar di level internasional yang dalam hal ini diterapkan pada negara-negara yang menandatangani gitu ya pada agreement OECD ya, negara-negara OECD ada kalau nggak salah ada 84 negara ya, dari 150 atau 160 negara, 84 sudah punya standar akuntansi pemerintahan yang sama yang namanya IPSAS ya, nah, itu International Public Sector Accounting. Nah, inilah bedanya. Jadi bedanya adalah beda penyajian, kemudian beda konsolidasi, ya, kemudian juga beda metode penyajian konsolidasinya, ada metode yang namanya metode purchase ya, dan juga metode pooling of interest method, dan juga masalah alternatif metode kepemilikan ya, apakah metode equity method atau juga metode cost method yang sering diterapkan ya. Dan ini masih berlaku ya sampai sekarang ini. Dan juga perbedaan penilaian aset tetap, penilaian goodwill ya, kemudian juga pembebanan inventory ya, kemudian juga penerapan kebijakan aspek biaya kontingensi dan juga masalah pajak terutang ya, deferred income tax yang berbeda ya, apakah dalam hal ini diakui sebagai the deferral method, pengakuan di depan atau juga pengakuan kewajiban ya. Kemudian juga kebijakan dana pensiun ya, kemudian juga biaya riset dan pengembangan ini juga berbeda-beda ya di berbagai negara. Kemudian juga translasi mata uang asing juga berbeda-beda di berbagai negara, apakah dengan metode non current method ya, atau juga dengan metode non monetary method ya, atau juga metode temporal method ya. Begitu juga aspek leasing ya. Walaupun di sini IFRS
kita udah punya satu standar ya, yang namanya IFRS, tetapi juga dalam penerapannya ya tidak lepas dari masalah perbedaan ya. Terutama bedanya adalah masalah amortisasi gitu ya, dan juga masalah pembebanan biaya gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya, lingkupnya ini udah nggak ada lagi memang. Ya, dari sudut pandang USA yang dulu kan yang besar-besar ini kan, ada namanya, ingat dulu Pak Adi Broto ya, selalu berkiblat pada USA gitu ya. Tapi kalau di Malaysia ya aturannya adalah aturan British gitu ya, British Commonwealth, atau disebut dengan standar negara Anglo-Saxon gitu ya, negara jajahan Inggris. Standar Jerman juga beda gitu ya. Standar Israel juga beda ya. Standar Afrika juga beda. Standar negara komunis juga beda. Tapi sekarang udah satu ya yang namanya IFRS di sini. Nah, ini ya. Nah, itulah yang terkait dengan topik kita yang terakhir ini gitu ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ya, baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita terakhir. Dan nantinya ya tinggal kita lihat saja ya publikasi papernya ya, menunggu sedang proses diterbitkan ya, adik-adik dan Bapak Ibu semuanya. Silakan, ada lagi? Ya, jadi kita nggak perlu UAS lagi, sudah berakhir, dan juga kuliah kita berakhir ya, karena udah 7 pertemuan pada sore hari ini ya. Iya Pak. Baik, ya saya kira itu semuanya, sehat-sehat selalu ya, dan jangan lupa ya di perkuliahannya jangan mengabaikan waktu ya, waktu proses studi. Jadi 3 semester kalau bisa udah siap ya, itu udah makin cepat sekarang ya, jangan sampai 8 semester ya, karena 8 semester DO nanti. Nah, itu yang perlu saya sampaikan lah selama perkuliahan di S2 ini. Itu saja lah ya yang perlu kita sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf kalau ada yang kata yang kurang berkenan dan juga proses perkuliahan yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan kita lanjutkan jumpa di seminar proposal tesis lah ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya. Baiklah, selamat malam dan lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan kalau mau. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya.